Allah. Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat subuh, shaimin shaimat rahimakumullah. Kita pada pertemuan kemarin telah berbicara tentang bagaimana Nabi memperoleh akreditasi sosial setelah peristiwa pemindahan Hajar Aswad. Ini waktu semakin dekat dengan tugas Rasul SAW menjelang turunnya wahyu pertama kepada Rasul SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyiapkan segala sesuatu untuk Nabi dari pertemuan awal kita dalam seri Sirah Nabawiyah di subuh ini, kita bicara bagaimana Allah menyiapkan Nabi mulai dari sejak sebelum beliau dilahirkan, ketika dia dilahirkan, masa kecilnya, semua itu adalah cara Allah untuk mendidik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi persiapan-persiapan atau al-isti'dadat ar-rabbaniyah, persiapan-persiapan dari Allah itu ternyata juga belum cukup, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian tetap menyiapkan seperti semacam muqaddimah atau pembukaan sebelum wahyu itu turun. Dan itu berlangsung beberapa waktu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Sebab
turun wahyu itu adalah perkara besar ya. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Nabi. Itu berarti hati Nabi itu harus lebih kuat dari gunung. Sebab dalam Quran Allah sebutkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Artinya hati Nabi itu mesti lebih kuat daripada gunung. Tapi kita mau lihat dulu sekarang. Kenapa di Mekah? Gitu. Kira-kira hikmah apa? Rasul SAW itu diutus, atau agama terakhir itu, Nabi terakhir diutus dari Mekah. Kita soalnya kenapa penting bicara ini? Sebab banyak sekali propaganda ya, kepada Islam untuk mendiskreditkan Arab, padahal maksud mereka adalah mendiskreditkan Islam. Di Indonesia beredar seolah-olah karena negeri Arab itu paling jahiliyah, paling buruk, paling apa. Oh, siapa bilang? Zaman itu memang zaman jahiliyah, tapi Arab belum tentu itu yang paling buruk, tidak. Sebab kita lihat sekelas Romawi saja paling berperadaban ketika itu, apa yang mereka lakukan? Mengadu manusia dengan hewan. Apa yang lebih buruk daripada itu? Enggak ada di Mekah seperti itu. Persia, adidaya lainnya di sebelah timur. Apa yang mereka lakukan? Perempuan itu harus menjadi milik bersama, seperti udara dan air. Jadi kalau ada orang datang ke rumah temannya, suka sama istrinya, nggak boleh dilarang. Karena itu milik bersama. Coba bayangkan. Begitu juga pernikahan sedara, begitu juga kasta-kasta. Buruk sekali. Di Eropa Barat, para cendekiawan, kelas cendekiawan, masih berdebat perempuan itu manusia seperti laki-laki atau hewan. Di Mekah banyak nilai-nilai. Dikenal sebagai yang sangat orang Mekah itu kesatria. Tidak mungkin munafik mereka. Mereka kalau tidak senang dari sesuatu, mereka depan-depanan. Kemudian apa? Menghormati tamu, dermawan. Itu orang-orang di Mekah. Memang hal-hal lain di jahiliyah iya, makan bangkai, berbunuh-bunuhan karena hal-hal sepele. Kemudian begitu keadaan dunia memang pada waktu itu memang sangat gelap. Inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW. Wa inna allaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum a'rabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Allah memandang penduduk bumi ketika itu. Maka Allah murka kepada semuanya, baik Arab atau non-Arab. Kecuali ada sisa sedikit dari ahli kitab yang masih berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Nabi Isa atau Nabi Musa sebelumnya. Al-Quran kalau menyebut orang-orang Yahudi itu, dia gunakan 3 kata ya. Ini pengetahuan buat kita semua. Kadang Allah menggunakan kata Bani Israel, kadang gunakan kata Yahudi, kadang gunakan kata ahli kitab. Kalau Allah menyebutkan dengan kata Yahudi, itu pasti berkonotasi negatif, pasti. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani nggak mungkin ridho dengan kamu sampai kamu ikut mereka. Orang Yahudi, waqalatil Yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi itu bilang tangan Allah terbelenggu, maksudnya pelit Allah itu. Atau qalatil Yahud Uzair ibn Allah. Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Pokoknya kalau disebutkan kata Yahudi dalam Quran, konotasinya pasti buruk, negatif. Kalau Allah menggunakan kata Bani Israel, itu bagus. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah melebihkan mereka dibanding umat-umat lain, beri mereka banyak nikmat, beri mereka utus mereka rasul. Makanya Nabi Musa memanggil mereka dengan Nabi Isa memanggil mereka dengan Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Pakai kata itu. Tapi kalau Allah menggunakan kata ahli kitab, maka itu terbagi 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bidinarin. Ya, ada ahli kitab itu kamu bisa percaya sama dia. Dititipin 1 dirham saja nggak bakal dia makan itu. Ada ahli kitab begitu. Nah, jadi cara Al-Quran subhanallah luar biasa ya. Nah, kenapa Mekah nih teman-teman sekalian? Ada seluruh hikmah itu kan rahasia Allah. Kita tidak tahu. Kita coba mengeksplor saja, mengambil hikmah apa yang dapat kita jadikan pelajaran di situ. Setidaknya ada 3 faktor. Kenapa Mekah ini dipilih? Pertama, Mekah itu tidak punya sejarah peradaban sebelumnya. Hanya syair-syair aja. Ini beda dengan Yunani ya.
Yunani banyak filosof, ya Romawi, Persia, itu kan banyak undang-undang, banyak aturan. Tapi di Mekah tidak ada. Mereka budayanya itu budaya syair, itu pun Nabi tidak tahu. Nabi tidak bisa syair. Bahasa Nabi bagus, tapi Nabi tidak bisa syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan Nabi dalam surat Yasin ayat 69 itu tidak ajarkan Nabi syair dan memang tidak penting bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya begini. Di negeri atau di tempat yang kosong dari aturan-aturan, dari undang-undang, tiba-tiba lahir aturan hidup yang komprehensif. Harusnya orang berakal itu mikir, memang gak mungkin lahir dari Mekah. Berarti dia memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya itu di sini. Jadi kalau memang ada orang yang kemudian mengaku nabi di Persia misalnya, dia bisa saja mempelajari undang-undang baru melihat di mana kelemahan-kelemahannya, bagian mana yang bisa diperbaiki, bagian mana yang bisa dikembangkan. Ini tidak, ini di Mekah. Orang tidak kenal sebelumnya. Subhanallah. Apa hikmahnya bagi kita? Hikmahnya adalah jaga kemurnian agama kita. Cukup kita melihat bekal dari Quran dan dari hadis. Bayangkan sekelas Mekah yang tidak memiliki peradaban saja kemudian berubah. Apalagi masyarakat yang sudah punya peradaban. Mudah sekali sebenarnya aturan-aturan Islam itu masuk, ya, dipahami oleh orang yang secara akal, logika berpikir, kemudian ilmu pengetahuan berkembang dengan baik di situ. Dan terbukti di Andalusia bagaimana dia diterima. Baik. Yang kedua adalah Mekah itu nggak punya kekuatan militer seperti Persia. Tapi bayangkan Persia takluk hanya 13 tahun setelah Rasulullah wafat. Subhanallah. Ya, dulu orang Mekah itu jangankan berpikir untuk melawan Persia atau Romawi, mereka itu bisa masuk istana Persia saja bangga. Al-Mughirah bin Syu'bah itu berbangga-bangga dia bisa masuk ke istana Raja Persia. Jadi amanah agama ini besar sekali. Kita harus di atas keyakinan bahwa Allah itu membantu kita, ya. Banyak sekali pasukan-pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan-pasukan besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus menjadi umat yang optimis, menjadi umat yang memiliki mindset keberlimpahan, abundance mindset. Ya, apa kata Allah? Wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atun katsiratin biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ya. Jadi betapa banyak pasukan kecil dapat mengalahkan pasukan besar. Dari sini lahir pasukan pejuang-pejuang, lahir hero, ya, lahir banyak sekali. Coba siapa Khalid bin Walid tanpa Islam? Siapa Maslamah? Siapa Abu Ubaidah? Siapa sebelum Islam? Enggak ada. Karena tentara Arab itu tidak ada. Beda banget kalau Persia menguasai dunia. Kalau Persia menguasai dunia, istimewanya di mana? Memang peradaban besar, memang punya militer yang besar, memang perlengkapan perang mereka canggih. Tapi ini tidak. Dari Arab, subhanallah. Ini memang benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, teman-teman. Jangan merasa pesimis ketika kita sedikit, ketika kita di negeri minoritas muslim atau segala macam. Allah Subhanahu wa taala mudah sekali. Allah dapat mengirim bantuan dalam bentuk apapun kepada kita semua. Yang penting bagaimana kita menjaga istiqamah kita di dalam beragama. Hikmah ketiga adalah yang paling penting ini menurut saya apa? Bahasa. Kekayaan bahasa Arab itu, kekayaan semantik yang dimiliki oleh bahasa Arab itu luar biasa. Memang bahasa Arab itu tidak ada saingannya. Kata-kata dasarnya itu, ya, jumlah kosakatanya itu 2 kali lipat lebih daripada bahasa Inggris. Di dalam bahasa Arab itu madu saja itu ada 80 nama. Kalajengking itu ada 200 nama. Singa sekitar 500 nama. Onta 1000 nama. Subhanallah. Jadi memang tidak ada bahasa yang dapat menerjemahkan secara sepadan kosakata bahasa Arab. Tidak mungkin. Beda memang. Ya, kita berikan contoh misalnya begini. Duduk, bahasa Arab itu ada jalasa, ada qa'ada. Itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia duduk semua. Tapi ternyata penggunaannya berbeda sama orang Arab. Kalau seseorang dari
berdiri ke duduk, mereka menggunakan kata qa'adah. Atau menggunakan kata jalasa. Tapi kalau dari baring ke duduk, mereka gunakan kata qa'adah. Jadi kalau saya cerita, gimana kabar bapakmu Faris? Saya bilang, oh duduk dia sekarang. Oh berarti sebelumnya nggak bisa duduk. Sakit. Saya bilang qa'adah. Dia sudah duduk sekarang. Tapi kalau saya cerita, ada seorang kemudian duduk di rumah saya, oh berarti sebelumnya dia berdiri. Jadi ini kekayaan bahasa Arab. Mereka menyebut kurma itu setiap fase-fasenya itu berbeda. Yang mentahnya, yang mengkalnya, yang matangnya, yang keringnya. Subhanallah. Ada balah, ada tamar, ada rutab. Subhanallah. Dan banyak sekali. Kekayaan bahasa itu menciptakan produk budaya yang tinggi. Jadi semakin tinggi narasi seseorang, kaya narasi seseorang, semakin kaya pula ide-ide yang bisa dia kumpulkan. Ini diantara tiga faktor penting kenapa Makkah itu dipilih. Jadi berbanggalah kita dengan Islam kita, juga dari tempat tumbuhnya Islam itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.